Kamu punya mimpi yang begitu besar, tapi seolah seluruh dunia berkata tidak mungkin. Kisah ini tentang seorang yang dihina, ditertawakan, dan hampir dihancurkan oleh keadaan. Tapi berhasil membuktikan bahwa tekad manusia yang membulat, yang rela mempertaruhkan segalanya, adalah kekuatan terhebat di muka bumi. Kutipan ini lahir dari sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan penolakan dan ketidakpercayaan. Bayangkan, Benjamin Disraeli muda tumbuh dalam bayang-bayang rasa tidak cukup. Lahir dari keluarga Yahudi yang terpaksa berpindah keyakinan demi diterima secara sosial. Dia seperti selalu membawa beban yang tak terlihat. Bukan hanya latar belakangnya yang menjadi masalah, tapi caranya yang berbeda. Ide-idenya yang terlalu berani, dan gayanya yang flamboyan sering dianggap tidak serius. Dia melalui masa-masa di mana tulisannya dianggap terlalu kontroversial. Usulannya di parlemen diabaikan dan banyak yang meragukan kapasitasnya. Tapi di tengah semua keraguan itu, Disraeli justru menemukan kekuatan dalam keteguhannya. Dia sadar bahwa untuk membuat perubahan, dia harus berani mempertaruhkan segalanya, reputasinya, pengamanannya, bahkan masa depannya. Ketika orang lain mundur karena takut gagal, Disraeli justru menganggap setiap penolakan sebagai batu pijakan. Perjalanannya yang berliku dari seorang penulis yang disemooh hingga menjadi Perdana Menteri yang dikagumi inilah yang melahirkan keyakinannya bahwa tidak ada yang bisa melawan kehendak manusia yang mempertaruhkan seluruh eksistensinya untuk sebuah tujuan. Bagi Disraeli, ini bukan soal sekedar memiliki kemauan, tapi tentang berani menginvestasikan seluruh jiwa dan raga tanpa menyisakan celah untuk keraguan. Disraeli ingin kita menyadari bahwa di dalam diri kita masing-masing tersimpan kekuatan kehendak yang dahsyat, yang seringkali belum kita gunakan sepenuhnya. Kita sering gagal bukan karena halangannya terlalu besar, tapi karena kita tidak cukup berkomitmen. Dia ingin mengajak kita untuk tidak lagi setengah hati dalam mengejar impian. Ingin kita berani mempertaruhkan zona nyaman, rasa takut, dan kebiasaan lama kita untuk sesuatu yang lebih besar. Dia ingin kita menyadari bahwa kekuatan kita yang sesungguhnya baru muncul ketika kita berkomitmen total. Tanpa keberanian untuk mempertaruhkan eksistensi kita pada sebuah tujuan, hidup bisa terasa datar dan tanpa arah. Kita akan mudah goyah oleh tantangan pertama yang datang, cepat menyerah ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, dan terjebak dalam zona nyaman yang sebenarnya justru membatasi potensi terbesar kita. Pada akhirnya, kita akan melewatkan kesempatan untuk mengalami betapa hebatnya diri kita sebenarnya, dan hidup dengan penyesalan. Rasa penyesalan ini bisa lebih menyakitkan daripada kegagalan itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita membangun tekad yang begitu kuat seperti Disraeli? Ini dimulai dari sebuah pengakuan yang jujur dan doa yang mendalam. Setiap pagi, berbicara pada Tuhan di keheningan hatimu. Katakan dengan lantang tujuan yang ingin kamu perjuangkan, dan mintalah kekuatan bukan hanya untuk mencapainya, tetapi untuk memiliki keberanian yang tak tergoyahkan dalam memperjuangkannya, bahkan ketika rasanya mustahil. Tuhan, hari ini aku serahkan seluruh keberadaanku padamu. Aku rela mempertaruhkan segala yang kumiliki untuk menjalani tujuanmu dalam hidupku. Aku rela meninggalkan zona nyamanku, aku rela menghadapi ketakutan terbesarku, dan aku percaya Engkau akan memberiku kekuatan untuk melalui semuanya. Berikan aku keberanian untuk tidak mundur, dan kekuatan untuk tetap setia pada komitmenku. Doa seperti ini bukan sekedar permintaan, tapi sebuah deklarasi bahwa kami siap untuk total, siap untuk tidak main-main lagi dengan impianmu. Setelah membangun komitmen spiritual, saatnya untuk memastikan bahwa tekadmu yang membara ini diarahkan pada jalur yang tepat. Disinilah pentingnya mengikuti tes jalur kekayaan yang bisa dengan mudah kamu akses di HP-mu. Saat mengerjakannya, jangan terburu-buru. Jawablah setiap pertanyaan dengan merenung dalam-dalam, seolah kamu sedang berdialog dengan suara hatimu yang paling jujur.
Hasil tes ini akan menjadi panduan yang menunjukkan di mana seharusnya kamu mempertaruhkan segalanya. Bidang apa yang benar-benar selaras dengan potensi sebesarmu, sehingga pengorbananmu tidak sia-sia. Selanjutnya, program ulang pikiranmu dari bisa saja menjadi harus bisa, dengan mendengarkan afirmasi positif tiap pagi dan malam. Saat mendengarkannya, bayangkan keraguan dan ketakutanmu keluar dari tubuhmu melalui telapak kaki, digantikan oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Afirmasi ini akan membantumu membangun mentalitas pantang menyerah dan menguatkan tekadmu setiap hari. Mari kita bicara tentang bagaimana caranya kita bisa menerapkan filosofi Disraeli ini dalam tindakan-tindakan nyata yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Ini dimulai dari hal yang paling sederhana, menulis ulang cerita hidupmu. Setiap pagi sebelum kamu mulai aktivitas, ambil buku catatan dan tulislah satu paragraf yang dimulai dengan, hari ini aku memilih untuk isi titik-titik itu dengan tekad yang spesifik. Misalnya, untuk tidak mengeluh sedikit pun, atau untuk menyelesaikan laporan yang sudah tertunda seminggu. Jangan hanya menulis, tapi bayangkan dirimu sudah menyelesaikan komitmen itu. Rasakan kebanggaan yang akan kamu dapatkan. Ini seperti melatih otot tekadmu setiap pagi. Di tempat kerjamu atau di kamarmu, letakkan benda yang mengingatkanmu pada tujuan besarmu. Bisa berupa tulisan, gambar, atau benda sederhana yang memiliki makna khusus. Setiap kali melihatnya, ingatlah mengapa kamu memulai semua ini dan apa yang kamu pertaruhkan. Seperti Disraeli yang tidak pernah melupakan visi besarnya, meskipun banyak yang meragukannya. Kamu pun perlu pengingat untuk tetap setia pada jalan yang telah kamu pilih. Setiap kali kamu melihatnya, usapkan dengan lantang. Dengan cara ini, kamu menciptakan ekosistem yang terus mengingatkanmu pada komitmen besarmu. Setiap kali kamu mengalami kegagalan atau penolakan, jangan biarkan itu menghentikanmu. Sebaliknya, segera tulis di buku catatan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa melakukannya dengan berbeda lain kali? Ubah setiap batu sandungan menjadi batu pijakan. Luangkan waktu 15 menit setiap hari tanpa gangguan untuk mengerjakan sesuatu yang mendekatkanmu pada tujuan besarmu. Tidak peduli seberapa lelah atau sibuknya kamu, 15 menit ini adalah bentuk konkret bahwa kamu serius dengan komitmenmu. Konsistensi dalam tindakan kecil inilah yang pada akhirnya akan membawa perubahan besar. Saat menghadapi tugas yang berat, pecahlah menjadi bagian-bagian kecil. Jika kamu punya target besar seperti pindah karir dalam setahun, mulailah dengan target mingguan seperti minggu ini aku akan mempelajari satu skill baru. Hari ini aku akan menghubungi satu orang yang bekerja di bidang yang kuinginkan. Terakhir, dan ini yang paling penting, biasakan untuk merenungkan kemenangan kecil. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu 2 menit untuk mengingat satu hal yang berhasil kamu lakukan hari itu. Sekecil apapun yang selaras dengan tujuan besarmu. Apakah itu bangun lebih pagi, menyelesaikan tugas yang sulit, atau sekedar tidak menyerah saat ingin berhenti. Dengan merayakan kemenangan-kemenangan kecil ini, kamu membangun kepercayaan diri bahwa kamu adalah orang yang bisa dipegang kata-katanya, terutama kata-katanya pada diri sendiri. Secara perlahan, keyakinan ini akan terkumpul menjadi tekad baja yang membuatmu berkata, aku sudah berjanji dan aku akan menepatinya apapun yang terjadi. Ingat, tekad bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi seperti otot yang harus dilatih setiap hari melalui disiplin-disiplin kecil yang konsisten. Mulailah dari yang paling mudah, lakukan dengan konsisten, dan lihatlah bagaimana dalam 3 bulan kamu akan menjadi versi dirimu yang lebih berani dan pantang menyerah. Inti dari kisah Disraeli ini adalah sebuah penegasan. Kekuatan sebesar kita sebagai manusia terletak pada pilihan dan tindakan kita untuk membentuk realitas kita sendiri. Keadaan tidak menentukan kita, kitalah yang menentukan keadaan. Sekarang aku ingin tanya kamu,
Keadaan apa dalam hidupmu saat ini yang paling ingin kamu ubah? Dan satu langkah kecil apa yang bisa kamu ambil hari ini untuk mulai mengubahnya? Tulis komitmenmu di kolom komentar di bawah ya, sebagai langkah pertamamu menjadi pencipta keadaan. Jika kisah ini menginspirasimu, jangan lupa beri like ya. Subscribe ke channel Kutipan Wawasan untuk lebih banyak inspirasi hidup, dan share video ini ke teman-teman yang perlu dukungan untuk mengambil kendali atas hidupnya. Sampai jumpa di video berikutnya.